Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang di podcast hari ini. Saya Muhammad Rifki Fadilah. Di sini kita akan membahas tentang hak asasi manusia bersama dengan narasumber kita, Honorer Azhar Adeha dari Jakarta Global University. Jadi buat kalian yang ingin tahu lebih dalam tentang hak asasi manusia atau hanya sekedar bersantai sambil mendengarkan podcast kita kali ini, yuk stay tune. Di episode kali ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia. Topik kali ini yang menurut saya itu cukup menarik dan relate bagi kita semua, guys. Saya yakin di episode kali ini akan banyak hal yang bikin kalian mikir, oh begitu ya. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Menurut Kak Aurel itu hak asasi manusia itu apa sih? Menurut saya, hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir dan sifatnya ini universal dan tidak bisa dicabut. Hak mencakup berbagai aspek seperti hak untuk hidup, kebebasan, keadilan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari perlakuan tidak adil. Semua orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama, adil tanpa memandang ras, agama, gender, ataupun status sosial. Tujuan utama dari HAM adalah untuk melindungi martabat seorang manusia dan menjamin kehidupan yang bermartabat, serta bebas dari penindasan atau diskriminasi. Adapun sejarah HAM terbagi menjadi 3 generasi, tetapi di sini saya akan menjelaskan secara universal. Sejarah HAM itu berakar pada nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang sejak zaman kuno. Di Barat, konsep HAM itu dimulai muncul dalam dokumen-dokumen penting seperti Magna Carta di Inggris yang membatasi kekuasaan raja dan melindungi hak-hak warga. Selanjutnya, Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis membawa deklarasi HAM ke tingkat nasional dengan Declaration of Independence di tahun 1776 dan Declaration of the Rights of Man of the Citizen di tahun 1789. Namun, HAM dalam skala global mulai dirumuskan setelah Perang Dunia Kedua. Ketika PBB dibentuk untuk mencegah pelanggaran besar-besaran terhadap kemanusiaan, pada tahun 1948, PBB menyusun Universal Declaration of Human Rights yang menjadi dasar bagi HAM. Mencakup hak-hak dasar seperti kebebasan, keadilan, kesetaraan. Deklarasi ini menginspirasi sebagai perjanjian internasional yang melindungi HAM hingga sejak saat ini. Teori-teori hak asasi manusia. Yang pertama ada teori hukum Kordati. Tokoh yang dianggap paling berjasa dalam mendefinisikan dasar teori ini adalah John Locke dan J.J. Russell. Pada intinya, hukum teori Kordati melihat HAM lahir dari Tuhan sebagai bagian dari kodrat manusia. Ketika manusia lahir, maka HAM sudah melekat dalam dirinya dan tidak dapat diganti. Yang kedua ada teori positifisme. Menurut Jeremy Bentham, setiap orang memiliki dasar hak, namun hak tersebut bisa hilang jika bertentangan dengan kebahagiaan dari mayoritas orang lain. Artinya, kepentingan individu harus berada di bawah kepentingan masyarakat. Dan yang terakhir ada teori keadilan. Teori keadilan lahir dari kritik terhadap teori positifisme. Tokoh yang mencetuskan teori ini adalah Ronald Dworkin dan John Rawls. Tokoh Dworkin mendasari negara memiliki kewajiban untuk memperlakukan warganya secara sama. Artinya, negara menggunakan nilai moral, kekuasaan, dan pendasaran lainnya sebagai alasan untuk mengesampingkan HAM, kecuali prinsip perlakuan sama tersebut. Sedangkan menurut Rawls, setiap individu memiliki hak dan kebebasan yang sama. Namun, hak dan kebebasan tersebut kerap tidak dinikmati secara bersama. Sebagai contoh, terdapat hak bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan, tetapi hak ini faktanya tidak dapat dinikmati oleh semua orang karena kemiskinan. Untuk mengatasi isu tersebut, Rawls memperkenalkan asas perbedaan, yang menyatakan bahwa distribusi sumber daya yang merata hendaknya diutamakan dalam masyarakat. Keren ya guys. Untuk kasus HAM di Indonesia kan banyak ya. Boleh dijelasin? Kasus di HAM di Indonesia itu banyak sekali. Salah satunya peristiwa di tahun 1965 sampai 1966. Di tahun itu terjadi pembunuhan massal terhadap orang-orang yang diduga terkait Partai Komunis Indonesia atau biasa kita kenal dengan PKI. Di sini juga sudah banyak film-film yang ditayangkan tentang G30 SPKI.
Puluhan ribu orang itu ditangkap, diasingkan, atau bahkan dibunuh tanpa proses hukum. Hingga kini, penyelesaian kasus ini menjadi perdebatan dan korban serta keluarga terus menuntut keadilan dan pengakuan dari negara. Ada juga kasus Tanjung Priok di tahun 84, terjadi ketika militer membubarkan unjuk rasa masyarakat Muslim di Tanjung Priok yang menentang penindasan terhadap kebebasan beragama dan berpendapat. Puluhan orang meninggal dan hilang dalam insiden ini. Pada tahun 2000-an, kasus ini dibawa ke pengadilan, tetapi hasilnya tetap dianggap kurang memuaskan. Ada juga tragedi Trisakti. Kita semua tahu, mahasiswa turun ke jalan untuk menuntut reformasi dan menolak pemerintahan Orde Baru dan meminta Soeharto untuk turun. Insiden ini menewaskan sejumlah mahasiswa dan puluhan lainnya terluka akibat kekerasan aparat. Ada juga kasus HAM di Papua, kasus Munir, dan sebagainya. Tapi yang paling jelas adalah saat ini tentang diskriminasi tentang ras. Jadi orang mau memandang ras itu sebelah mata. Di Indonesia ini jelas ini tidak boleh. Indonesia banyak memiliki ras dan kita semua itu satu. Kasus-kasus ini menunjukkan tantangan serius dalam penegakan HAM di Indonesia, baik dalam perlindungan hak sipil, politik, maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hingga kini masih banyak desakan agar pemerintah menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM dengan adil. Kalau Aurel sendiri, kenapa sih kita harus menegakkan HAM di Penting. HAM itu penting. Yang pertama untuk melindungi martabat dan hak setiap individu. HAM ini menjamin bahwa setiap orang diperlakukan dengan hormat, adil, dan setara tanpa diskriminasi. Yang kedua itu menciptakan masyarakat yang adil dan damai. Dengan menegakkan HAM, kita dapat mengurangi konflik sosial dan meningkatkan toleransi. Yang ketiga, itu ada menjamin kebebasan dan kesetaraan. Setiap individu itu bebas berpikir, beragama, berpendapat, dan hidup sesuai pilihannya. Mendorong pembangunan dan kesejahteraan. Negara yang menegakkan HAM biasanya memiliki sistem hukum yang adil dan pemerintahan yang baik. Itu juga ada mencegah pelanggaran dan penyalahgunaan. Ada juga pencegahan pelanggaran dan penyalahgunaan kekuasaan. Penegakan HAM adalah kontrol terhadap kekuasaan. Ketika HAM ditegakkan, ada batasan yang dijelaskan untuk mencegah pemerintah atau lembaga lain menyalahgunakan tindakan sewenang-wenang terhadap rakyat. Ada juga tanggung jawab moral dan internasional. Penegakan HAM adalah tanggung jawab semua bangsa. Dengan menegakkan HAM, kita membangun masyarakat yang menghargai hak, kebebasan, dan kesejahteraan bersama. Ini tidak hanya memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, tapi juga memastikan kemajuan yang inklusif bagi semua anggota masyarakat. Wah, obrolan kali ini seru banget ya guys tentang hak asasi manusia. Jangan lupa follow obrolan kita. Belum. Wah, seru banget guys obrolan kita hari ini tentang hak asasi manusia. Dan jangan lupa follow podcast ini di platform kesayangan kalian ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay tune, tetap sehat, dan sampai jumpa. Pelanggaran hak asasi manusia atau yang biasa disebut HAM adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, membatasi, dan menghalangi seseorang yang telah dilindungi Undang-Undang 1945. Presiden Joko Widodo mengakui adanya 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa.